Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga pada hari yang berbahagia ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi yang berjudul perilaku konsumen. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Allah Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Sebelum saya masuk pada pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya. Terlebih dahulu, nama saya Sulastri, saya dari kampus Universitas Teknologi Sumbawa. Saya diberikan tugas oleh dosen pembimbing saya untuk menyampaikan materi yang berjudul perilaku konsumen. Lanjut, perilaku konsumen adalah yang dimana lingkungan kelompok acuan dan kelompok keluarga terhadap perilaku keluarga. Yang dimana kelompok acuan ini, jadi saya akan menjelaskan tentang kelompok dulu. Kelompok adalah orang-orang di sekeliling individu baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Sedangkan kelompok acuan adalah seorang individu atau kelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang. Kelompok acuan ini digunakan oleh seorang sebagai dasar untuk perbandingan atau sebuah referensi dalam membentuk respon efektif, kognitif, dan perilaku. Selanjutnya jenis-jenis kelompok acuan. Kelompok acuan yang pertama yaitu kelompok formal dan informal, di mana kelompok formal ini. Yang kedua, jenis-jenis kelompok acuan. Jenis-jenis kelompok acuan yang pertama adalah kelompok formal dan informal, di mana kelompok formal ini adalah kelompok yang memiliki struktur organisasi secara tertulis dan keanggotaan yang terdaftar secara resmi. Misalnya Serikat Pekerja Indonesia, Partai Politik, dan Universitas dan Perubahan. Biasanya, di mana kelompok formal biasanya terdaftar secara hukum. Sedangkan informal tidak memiliki struktur organisasi secara tertulis dan resmi. Sifat keanggotaannya tidak tercatat karena kelompok informal biasanya terbentuk karena hubungan sosial. Misalnya, kelompok pemain badminton, kelompok arisan, kelompok rukun warga, dan lain sebagainya. Anggota kelompok formal biasanya berjumlah. Selanjutnya, anggota kelompok informal biasanya berjumlah sedikit dan berinteraksi secara dekat dan tatap muka secara intensif dan rutin. Selanjutnya, kelompok primer dan sekunder, di mana primer adalah keanggotaan yang terbatas, terinteraksi antara anggota secara langsung atau disebut dengan tatap muka, yang memiliki ikatan emosional antar anggota. Contohnya keluarga yang memiliki atau yang mempunyai ikatan kekeluargaan. Sedangkan sekunder, ikatan yang lebih longgar dari primer antara anggota sekelompok. Mungkin juga terjadi kontak tatap muka langsung antara kelompok terhadap pengaruh lainnya. Contohnya biasanya berbentuk formal seperti asosiasi, profesi, dan himpunan alumni, atau berbentuk kelompok informal kayak kelompok arisan rukun warga maupun bermain teknis. Yang ketiga, jenis-jenis kelompok acuan yang ketiga, kelompok aspirasi dan disosiasi, di mana aspirasi adalah memperlihatkan keinginan untuk mengikuti norma, nilai, maupun perilaku dari orang lain yang disajikan ke dalam kelompok acuannya. Misalnya, contohnya kayak anak-anak muda yang sekarang yang mengikuti ngetren yang seperti selebriti di Amerika. Jadi bisa dikatakan bahwa aspirasi selebritis di Amerika dapat menimbulkan bahwa anak-anak muda sekarang dapat meniru perilaku dari selebriti tersebut. Itulah yang dinamakan aspirasi. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Billahi fisabilil haq, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.